Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali hasil eksperimen saya tentang sebuah permintaan subscriber kita ya. Bang, coba tes dari BMS itu protect dischargernya bekerja di berapa voltase katanya. Oke, langsung kita siapkan bahannya dan kita eksekusi. Akan kita lakukan pengujian terhadap BMS 3S20 ampere ini. Oke, inilah penampakan BMS ya yang dikomentari oleh abang tadi. Ini adalah BMS 20 ampere ya. Kemudian kita siapkan baterai dengan rata-rata berapa nilai ampernya itu 1 ampere. Kemudian setelah itu kita susun seri ya. Nah, kalian sudah mengerti lah ya bagaimana susunan seri. Terus kita coba cek voltasenya terlebih dahulu. Dari 3 sel ini mendapatkan hasil 12,3. Kemudian untuk sel yang kedua 8 volt, kemudian sel kedua 4 volt ya. Setelah itulah poin-poinnya saja yang berlebih. Oke, sekarang saya posisikan BMS-nya di bawah ini saja agar lebih mudah dalam penyolderannya nanti. Untuk instalasinya kita ukur dulu satu sel ini ya. Satu sel ya 4 volt, yang kutub yang kutub hitam itu berarti 0 volt dan kutub merah itu adalah 4,2 nya nanti. Ini 0 volt kutub hitam dan 4,2 ada di probe merah. Sekarang kita lakukan penyolderan untuk yang 0 tadi dan 4,2 berada di probe merah multi tadi ya. Terus 8,4 volt, itu dia yang ada di probe merah. Ini berarti 8,4. Sekarang kita solder saja 8,4 ini. Pastikan jangan salah dalam penyolderan peletakan pin-pinnya ini. Terus 12,6 berarti ini adalah output yang terakhir dari baterai ini. Sekarang coba kita ukur dari titik 0 sampai ke ujung paling akhir itu berapa? Ya, 12,1. Berarti 12,6 itu posisinya di situ ya. Langsung kita eksekusi saja, langsung kita solder. Kalau terbalik ya merusak BMS itu pasti ya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkannya kepada kalian. Oke, hasilnya 12,1 output dari BMS ini. Sekarang saya kasih kabel dulu untuk memudahkan saya dalam proses penchargerannya. Sekaligus kita tes charger dulu. Oke, 12,1 ya outputnya. Kemudian saya set dulu power supply ke 13 volt. Kemudian saya capit. Saya masukkan tegangannya ke BMS ini. Oke, terbaca dia memakan arus 700 miliamperan lah begitu. Sudah saya coba naikkan ampernya, iya tidak bisa, malah turun ya. Oke, langsung kita biarkan saja proses penchargeran ini, dan videonya sepertinya harus saya potong ya karena durasinya terlalu lama bray. Untuk menunggu proses penchargeran baterai membuat video seperti ini agak lama dan harus dipotong-potong. Setelah beberapa jam kemudian hasilnya belum 0 volt ya, ampere maksudnya, bukan 0 volt ampere. Oke. Sekarang sudah ampere menunjukkan 0, berarti tidak ada arus pengisian yang masuk ke BMS ini. Sekarang kita ukur saja satu selnya. Oke, sekarang saya ukur 4,1 4,1.5, kemudian satunya berapa? 41.3 itu ya. Ini anggap seperti itu. Rata-rata di atas 4 volt. Baterai ini sudah cut off waktu di charger. Jadi dia hampir tidak over discharging. Sekarang kita tes outputnya dengan menggunakan lampu pijar. Ini saya akan tes proteksinya terlebih dahulu. Saya tes proteksinya, oke. Ya, tidak ada. Otomatis dia tidak akan mengeluarkan arus. Bagaimana cara mengeluarkannya kembali? Kalian lepas beban yang ada di situ, kemudian dia akan keluar kembali. Demikian ya sahabatku, BMS 20 ampere ini murah, meriah, dan bermanfaat ya.
Oke, sekarang kita akan tes dischargernya, discharging ya. Kita akan menguras BMS ini, menguras baterai ini dengan melalui BMS 20 ampere. Di tegangan berapa dia akan cut off-nya. Cut off-nya di berapa sel, salah satu sel yang mencapai tegangan berapa dan voltase out-nya berapa. Saya akan mengurasnya dengan biasalah capacity tester baterai lah, pokoknya bahasa Inggris gitulah dia. Oke ya, saya pangkas saja videonya. Oke, sekarang telah kita lihat ya, ini adalah sel pertama, sel kedua, dan sel ketiga. Di baterai tester itu terbaca voltase 12,2 atau 12,3 lah ya. Sekarang kita beri limit dia, saya kasihkan paling bawah lah ya, agar kita bisa mengetahui secara pasti berapa tegangan dischargernya. Sekarang kita mulai eksekusi. Kalian perlihat saja tegangan yang ada di persel ini mulai turun karena dia dalam proses pengurasan. Ini panas ya, harus dikasih kipas dan heatsink kalau bagi kalian yang mempunyai baterai kapasitas tester ini, karena ini lumayan berat kerjanya. Kalian lihat nilai yang ditariknya 2,7 mA per secondnya, itu dia bisa 2,8. Ingat, kapasitas tester seperti ini maksimalnya itu 3 ampere, sudah jelas tertulis di body kapasitas tester itu, dan maksimalnya 15 volt. Jadi untuk menguras aki sepertinya bisa, tapi cuman di ampere 3 amperan, 3 ampere itu batasnya. Sekarang saya pangkas saja videonya, lama bray. Nah, setelah sekian lama saya menunggu, akhirnya waktu yang kita tunggu pun tiba. Sekarang kita perhatikan sama-sama di tegangan berapa dia perselnya ini akan melakukan discharging. Saya akan memperlambat slow motion saja ya. Oke, 2,58 sepertinya yang paling terakhir, nilai yang paling terkecil dari persel dia akan melakukan cut off. Oke, saya akan melakukan tes sekali lagi tegangan berapa di perselnya dia akan cut off. Oke, kita harus 2 kali melakukan pengujian ya. Oke, langsung saya tes saja dengan posisi kamera seperti ini agar kalian lebih mudah melihatnya. Sekarang coba kita lihat 2,57. Kalau untuk di multi inilah, anggap 2,5 lah ya. Terus selanjutnya kita akan mengecek dari output dischargernya berapa dia akan memutus BMS ini. Sekarang videonya saya cepatkan dan kita lihat hasilnya seperti ini ya. Oke, 9, berapaan nanti. Ini videonya sudah saya percepat karena lumayan lama untuk menunggu dari proses dischargingnya. Sekarang kita tunggu saja, dan videonya sudah saya makin perlambat. Oke, 8,6 ya, kalau melihat dari multi digital itu, multimeter itu dia akan off. Oke, demikianlah sahabatku ya, tes charging dan discharging BMS 3S 20 ampere. Sepertinya BMS itu bermanfaat sekali ya, murah, walaupun hanya 20 ampere, tapi dia bisa mengeluarkan beban yang lumayan besar loh. Oke, sampai di sini dulu tes dan uji coba eksperimen kita. Untuk teman-teman yang lain, silakan ditunggu ya video requestnya, sambil saya menyiapkan bahan-bahan dan alatnya. Kita lihat request teman-teman kita yang bakal akan saya buat. Bang, tolong bikin video menggunakan BMS pada baterai untuk amplifier dan bluetoothnya lengkap. Oke, ini ada satu lagi, siapa dari adik kita request UPS mini yang pakai satu baterai bang, nonstop makainya. Kemudian dari cmf.com untuk membuat remote control 6 channel. Oke. Baik, terima kasih sahabatku penghobi elektronik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Selagi saya mampu untuk melakukan eksperimen ini akan saya lakukan, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan beserta kesempatannya. Untuk yang pemula, tetap teliti dan hati-hati, gunakan skema, jangan sampai salah. Karena untuk membeli alat ini seperti BMS dan lain-lainnya mungkin kita harus beli online dan menunggu lama. Tetap hati dan teliti, berhati-hati bermain listrik.
tentukan AC dan DC-nya terlebih dahulu ya. Ya, anggap aja ini pesan dan sambil kita bergurau. Saya Yusuf Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.